Pada akhir tahun 1920-an, Düsseldorf sedang berada dalam masa yang penuh ketidakstabilan. Jerman masih berusaha pulih dari dampak World War I, ekonomi mengalami tekanan berat, pengangguran tinggi, dan ketegangan sosial terasa di banyak kota besar. Di tengah situasi itu, Düsseldorf dikenal sebagai salah satu pusat industri yang sibuk, dipenuhi pekerja, pedagang, dan kehidupan malam yang ramai. Namun pada tahun 1929, kota tersebut mulai dihantui serangkaian serangan brutal yang perlahan berubah menjadi kepanikan massal. Korban pertama yang kemudian dikaitkan dengan kasus ini adalah seorang gadis kecil bernama Christine Klein. Pada Februari tahun 1929, Christine ditemukan tewas setelah diserang secara brutal di area padang rumput dekat rumahnya. Tubuh korban mengalami luka parah akibat tusukan dan hantaman benda tajam. Awalnya polisi menganggap kasus tersebut sebagai pembunuhan tragis tunggal. Namun hanya beberapa bulan kemudian, serangan-serangan lain mulai terjadi dengan pola kekerasan yang semakin mengerikan. Korban berasal dari berbagai usia dan latar belakang, mulai dari perempuan dewasa, anak-anak, hingga pria. Sebagian korban selamat dan mampu memberikan kesaksian, sementara yang lain ditemukan tewas dengan luka sangat brutal. Yang membuat kasus ini begitu mengganggu adalah tingkat kekerasannya. Beberapa korban ditikam berkali-kali meskipun sudah tidak mampu melawan. Ada korban yang kepalanya dipukul menggunakan palu atau benda tumpul lain. Dalam beberapa kasus, polisi juga menemukan tanda bahwa pelaku tampaknya menikmati penderitaan korbannya. Masyarakat Düsseldorf mulai hidup dalam ketakutan. Surat kabar setiap hari memuat berita tentang pembunuh misterius yang berkeliaran pada malam hari. Polisi meningkatkan patroli dan memeriksa ribuan orang, tetapi serangan terus terjadi tanpa pola yang benar-benar jelas. Pelaku menyerang di berbagai lokasi berbeda, kadang di jalan sepi, kadang di taman, kadang di area rel kereta atau pinggiran kota. Hal itu membuat polisi kesulitan memprediksi target berikutnya. Salah satu kasus yang paling mengguncang masyarakat terjadi pada Agustus tahun 1929 ketika seorang perempuan bernama Gertrud Franzen diserang di rumahnya sendiri. Pelaku mengetuk pintu rumah pada malam hari dan berpura-pura meminta bantuan. Saat Gertrud membuka pintu, ia langsung diserang menggunakan pisau dan dipukul secara brutal sampai tewas. Kasus itu membuat ketakutan warga meningkat drastis karena pembunuh tampaknya semakin berani. Ia tidak lagi hanya menyerang di tempat gelap atau area terpencil. Ia mulai masuk langsung ke lingkungan permukiman dan membunuh korbannya dengan tingkat kekerasan ekstrim. Tidak lama kemudian, serangan lain kembali terjadi terhadap beberapa perempuan dan anak-anak. Sebagian korban berhasil selamat meskipun mengalami luka sangat parah. Dari kesaksian para korban yang hidup, polisi mulai mendapatkan gambaran samar tentang pelaku. Beberapa saksi menggambarkan pria biasa dengan penampilan tidak mencolok. Ia tampak tenang, berbicara normal, dan sering mendekati korban tanpa terlihat mencurigakan. Hal itu justru membuat kasus ini semakin menakutkan, karena berarti pembunuh bisa berbaur di tengah masyarakat tanpa menarik perhatian siapapun. Media Jerman kemudian mulai memberinya julukan menyeramkan, The Vampire of Düsseldorf. Julukan itu muncul karena detail tertentu yang ditemukan polisi dalam beberapa TKP dan pengakuan korban selamat menunjukkan pelaku memiliki obsesi aneh terhadap darah. Beberapa laporan menyebut ia tampak menikmati melihat darah korban mengalir setelah serangan terjadi. Meskipun sebagian detail media saat itu sering dibesar-besarkan, julukan tersebut langsung melekat di masyarakat. Kota Düsseldorf perlahan berubah menjadi tempat penuh paranoia. Orang tua melarang anak keluar sendirian. Perempuan takut berjalan malam hari. Dan setiap pria asing mulai dianggap mencurigakan. Namun yang paling mengerikan, polisi belum menyadari bahwa pembunuh tersebut sebenarnya sudah membunuh jauh sebelum tahun 1929. Dan selama bertahun-tahun, ia berhasil hidup normal di tengah masyarakat tanpa ada seorang pun yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya.
Memasuki pertengahan tahun 1929, teror di Düsseldorf berubah menjadi salah satu perburuan kriminal terbesar dalam sejarah Jerman modern saat itu. Serangan demi serangan terus terjadi dengan tingkat kekerasan yang semakin brutal, sementara polisi masih belum mampu mengidentifikasi pelaku secara pasti. Yang membuat situasi begitu mengerikan adalah fakta bahwa pembunuh tampaknya tidak memiliki tipe korban yang benar-benar konsisten. Ia menyerang perempuan dewasa, anak-anak, bahkan pria. Sebagian korban dibunuh menggunakan pisau. Sebagian lain dihantam palu atau benda tumpul. Beberapa korban selamat dengan luka parah, sementara yang lain ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengerikan. Pola yang paling jelas justru terletak pada sadisme pelaku. Dalam banyak kasus, korban mengalami luka berulang yang terasa jauh melampaui kebutuhan untuk membunuh. Polisi mulai percaya pembunuh mendapatkan kepuasan psikologis dari rasa takut dan penderitaan korbannya. Salah satu serangan yang semakin memperkuat keyakinan itu terjadi ketika beberapa korban selamat mulai memberikan kesaksian detail tentang perilaku pelaku. Mereka menggambarkan pria yang tampak biasa, bahkan sopan pada awal interaksi. Ia sering mendekati korban dengan alasan sederhana seperti meminta petunjuk jalan atau memulai percakapan ringan sebelum tiba-tiba berubah menjadi sangat brutal. Beberapa korban juga mengatakan penyerang tampak menikmati reaksi ketakutan mereka. Dalam sejumlah kasus, korban mengaku pelaku berhenti sejenak hanya untuk melihat penderitaan mereka sebelum kembali menyerang. Detail-detail inilah yang membuat media mulai menggambarkan pembunuh tersebut bukan sekadar kriminal biasa, melainkan predator sadis yang menikmati proses menyerang manusia. Pada musim gugur 1929, kepanikan masyarakat mencapai titik tertinggi. Surat kabar hampir setiap hari memuat perkembangan kasus dengan judul besar dan ilustrasi menyeramkan. Media mulai menyebut pelaku sebagai The Vampire of Düsseldorf karena dugaan obsesinya terhadap darah korban. Julukan itu bukan hanya sensasi media semata. Dalam pengakuannya nanti, pembunuh tersebut memang mengakui bahwa ia merasakan dorongan seksual dan kepuasan emosional saat melihat darah mengalir. Ia bahkan mengaku pernah mencoba meminum darah korban dalam beberapa serangan. Pengakuan itu nantinya membuat kasus ini semakin terkenal sebagai salah satu contoh pembunuh seksual sadis paling ekstrim dalam sejarah Eropa. Namun pada saat teror masih berlangsung, polisi belum mengetahui semua detail itu. Yang mereka tahu hanyalah seseorang terus menyerang warga secara acak dan tampaknya semakin percaya diri setiap kali berhasil lolos. Pihak kepolisian Düsseldorf mulai mengerahkan ribuan personel dan memeriksa hampir semua kemungkinan tersangka. Orang-orang dengan riwayat gangguan mental, kekerasan seksual, atau kriminalitas berat mulai diperiksa satu persatu. Jalan-jalan kota dipenuhi patroli tambahan, terutama pada malam hari. Tetapi semua upaya itu tetap gagal menghentikan serangan. Pada November tahun 1929, seorang perempuan muda bernama Maria Han ditemukan tewas setelah bertemu seorang pria asing. Kasus ini menjadi salah satu titik penting dalam penyelidikan karena pembunuh tampaknya mulai meninggalkan lebih banyak jejak dibanding sebelumnya. Maria terakhir kali terlihat bersama pria yang mengajaknya berbicara di stasiun kereta. Setelah tubuhnya ditemukan, polisi mulai memusatkan perhatian pada kemungkinan pelaku menggunakan transportasi umum dan berkeliaran di sekitar pusat kota sebelum memilih target. Meski begitu, penyelidikan tetap kacau karena tekanan publik sangat besar. Ribuan laporan masuk setiap minggu dari warga yang mengaku melihat pria mencurigakan. Banyak orang tidak bersalah ditahan sementara hanya karena penampilan mereka dianggap mirip deskripsi saksi. Kepanikan masyarakat membuat polisi kewalahan memilah informasi nyata dan rumor. Sementara itu, pelaku sebenarnya terus menjalani kehidupan normal. Ia bekerja, berinteraksi dengan tetangga, dan hidup seperti warga biasa di tengah kota yang sedang memburunya. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pria di balik seluruh teror tersebut adalah seseorang bernama Peter Kürten.
Kurten lahir pada tahun 1883 dan sejak kecil sudah memiliki riwayat kekerasan ekstrim. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan domestik dan kemiskinan. Ayahnya dikenal brutal terhadap istri serta anak-anaknya, sementara Peter muda mulai menunjukkan perilaku sadis sejak usia sangat kecil. Menurut pengakuannya kemudian, ia sudah menyiksa hewan sejak kecil dan mulai memiliki fantasi seksual yang berkaitan dengan kekerasan serta darah pada usia muda. Sepanjang hidup dewasanya, Kurten juga beberapa kali dipenjara karena pencurian, penyerangan, dan berbagai tindak kriminal lain. Namun tidak ada yang benar-benar menyadari seberapa berbahayanya dirinya. Kurten mampu tampil seperti pria biasa di depan masyarakat. Ia menikah, bekerja di berbagai tempat, dan tidak terlihat mencolok dibanding warga lain di Düsseldorf. Kemampuan menyembunyikan sisi sadisnya inilah yang membuatnya mampu membunuh selama bertahun-tahun tanpa langsung tertangkap. Dan sementara seluruh kota terus hidup dalam ketakutan, Peter Kurten mulai menikmati sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pembunuhan. Ia menikmati kenyataan bahwa seluruh Düsseldorf takut terhadap dirinya, tanpa mengetahui siapa orang yang sebenarnya mereka cari. Pada akhir tahun 1929, penyelidikan kasus The Vampire of Düsseldorf mulai bergerak menuju titik penting setelah polisi menemukan semakin banyak hubungan antara beberapa serangan yang sebelumnya dianggap terpisah. Tekanan publik terhadap aparat sangat besar karena selama berbulan-bulan warga hidup dalam ketakutan sementara pelaku terus lolos dari penangkapan. Namun ironisnya, awal kejatuhan Peter Kurten justru datang dari salah satu korban yang berhasil selamat. Pada November tahun 1929, seorang perempuan bernama Maria Butlika bertemu seorang pria yang kemudian menyerangnya secara brutal. Kurten menusuknya berkali-kali, tetapi Maria secara ajaib tetap hidup meskipun mengalami luka serius. Dalam kondisi terluka parah, ia masih mampu memberikan deskripsi cukup rinci tentang pria yang menyerangnya. Maria juga mengingat beberapa detail penting tentang percakapan mereka sebelum serangan terjadi. Berdasarkan informasi itu, polisi mulai menyusun kemungkinan identitas pelaku dengan lebih fokus dibanding sebelumnya. Mereka memeriksa berbagai pria yang pernah tinggal atau bekerja di area Düsseldorf dan memiliki riwayat kekerasan. Sementara itu, Kurten sendiri mulai semakin percaya diri. Ia bahkan menikmati perhatian media terhadap kasusnya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengikuti berita pembunuhan yang ia lakukan dan membaca bagaimana seluruh kota ketakutan terhadap sosok misterius yang belum tertangkap. Beberapa peneliti kriminal modern percaya rasa superioritas itu akhirnya membuat Kurten mulai kehilangan kehati-hatian. Ia tetap mendekati perempuan secara terbuka meskipun polisi sedang melakukan pengejaran besar-besaran. Salah satu perempuan yang kemudian memiliki peran penting dalam penangkapannya adalah seorang pekerja seks bernama Auguste Schulte. Kurten sempat menjalin hubungan dengan Auguste dan mulai berbicara lebih banyak tentang dirinya. Dalam percakapan tertentu, ia membuat pengakuan samar yang membuat Auguste curiga bahwa pria tersebut mungkin adalah pembunuh yang sedang dicari polisi. Awalnya Auguste tidak langsung melapor. Namun setelah membaca detail kasus di surat kabar dan membandingkannya dengan cerita Kurten, ia akhirnya mulai yakin bahwa dirinya berhubungan dengan pelaku sebenarnya. Pada akhirnya, informasi dari Auguste membantu polisi mempersempit pencarian mereka. Peter Kurten ditangkap pada Mei tahun 1930. Saat diinterogasi, polisi segera menyadari mereka sedang menghadapi seseorang yang sangat berbeda dari kebanyakan pembunuh lain. Kurten bukan hanya mengakui berbagai serangan, tetapi ia tampak hampir menikmati menceritakan detail-detailnya. Dalam pengakuannya, Kurten menjelaskan bagaimana ia mendapatkan kepuasan seksual dari darah dan penderitaan korban. Ia berbicara tentang dorongan membunuh yang muncul sejak kecil, fantasi kekerasan yang terus berkembang sepanjang hidupnya, dan rasa euforia yang ia rasakan setelah menyerang seseorang. Dalam beberapa kasus, ia bahkan mengaku kembali ke lokasi pembunuhan hanya untuk menikmati suasana setelah korban ditemukan.
Yang paling mengejutkan penyidik adalah kemungkinan jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar daripada yang selama ini diketahui. Courtine mengaku telah melakukan banyak serangan sejak sebelum tahun 1929, termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang tidak semuanya berhasil dibuktikan polisi. Beberapa pengakuannya dianggap terlalu kacau atau sulit diverifikasi, tetapi aparat percaya ia memang bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan brutal selama bertahun-tahun. Selama pemeriksaan psikologis, Courtine digambarkan sebagai individu dengan sadisme seksual ekstrim. Ia mampu memahami sepenuhnya bahwa tindakannya salah, tetapi tidak menunjukkan empati nyata terhadap para korban. Sebaliknya, ia lebih tertarik membicarakan sensasi emosional yang ia rasakan saat menyerang. Kasus ini kemudian menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam studi kriminal modern tentang hubungan antara kekerasan seksual, sadisme, dan pembunuhan berantai. Persidangan Peter Courtine berlangsung pada tahun 1931 dan langsung menarik perhatian internasional. Surat kabar dari berbagai negara meliput kasus tersebut karena tingkat kekejaman pembunuhannya dianggap luar biasa bahkan dibanding pembunuh berantai lain pada masa itu. Di pengadilan, detail-detail pembunuhan dibacakan satu persatu. Korban anak-anak, penusukan brutal, serangan palu, obsesi terhadap darah, dan cara Courtine menikmati ketakutan masyarakat Dusseldorf. Semua itu membuat dirinya semakin dikenal dengan julukan The Vampire of Dusseldorf. Meskipun tim pembela mencoba menggunakan argumen gangguan mental, pengadilan menyimpulkan Courtine tetap sadar penuh atas tindakannya. Ia dianggap mampu merencanakan pembunuhan secara sistematis dan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Peter Courtine akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 2 Juli tahun 1931, ia dieksekusi menggunakan guillotine di Cologne. Bahkan menjelang kematiannya, Courtine masih menunjukkan perilaku yang membuat banyak orang terguncang. Dalam salah satu pernyataan paling terkenal dari kasus ini, ia dilaporkan mengatakan bahwa ia ingin mendengar suara darahnya sendiri setelah dipenggal, karena membayangkan hal itu memberinya sensasi tertentu. Pernyataan tersebut semakin memperkuat citra dirinya sebagai salah satu pembunuh paling sadis dalam sejarah kriminal Eropa. Namun setelah semua pengakuan, persidangan, dan eksekusi selesai, satu fakta tetap membekas di masyarakat Jerman. Selama bertahun-tahun, Peter Courtine hidup seperti pria biasa di tengah kota. Ia berjalan di jalan yang sama dengan para korbannya, berbicara normal dengan tetangga, dan menyaksikan sendiri bagaimana seluruh Dusseldorf hidup dalam ketakutan terhadap monster yang sebenarnya setiap hari berbaur di antara mereka.